kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Satu hari lagi Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami berterima kasih saat ini Tuhan adakan. Kami berterima kasih untuk nafas yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, dengan hati bersyukur kami datang menghadap Tuhan. Kami memuji, kami membesarkan nama-Mu. Kami tahu kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Ya Rala Baladasi, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Ya Rala Baladasi, Kau yang layak. Segala perkara dapat kami tanggung dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur.
tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Ini firman-Mu Tuhan. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Ku tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami tetap percaya Engkau setia. Apapun Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami percaya Engkau Allah yang tetap setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ya ralanase, ralabalabalabalabalabalabalabalabaladas. Ya ralabalabalabalabalabalabaladas. Ya ralabalabalabalabalabalabaladas. Ya ralabalabalabalabalabalabaladas. Ya ralabalabalabalabaladas. Yesus. Ya ralabalabalabalabaladas. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain selain Kau Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain. Ya ralabalabalabalabalabalabaladas. Oh, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. You're your church, Lord. Bapakku datang. Oh, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Dengan iman kami mau katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau hiburku. Saat ku lemah,
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ya ralabalabaladas, ya maralabalabalabalabalabalabaladas, ya ralabalabalabalabalabalabalabalabaladas. Haleluya, ya ralabalabalabalabaladas. Kami percaya Kau ada bagiku, Kau ada bagiku, Kau ada bagi kami, Kau ada bagi kami. Ya ralabalabalabalabas, ya ralabalabalabalabalabalabas, ya maralabalabalabalabalabalabalabalabas, ya ralabalabalabalabalabalabas, ya ralabalabalabalabalabalabalabalabas, ya ralabalabalabalabalabalabas, ya ba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 b, ya ralabalabalabalabalabalabas. Kami memuji Kau Tuhan, tiada kuasa yang lain yang kami tinggikan. Hanya Engkau, yes, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang maralanase, ya ralab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 as. Terima kasih Bapa. Oh, maralabalabalabalabas. Maralabalabalabalabalabalabas. Ya ralabalabalabalabalabalabas. Ya ratatakaralabalabalabalabas. Ya maralabalabalabalabalabalabas. Ralabalabalabalabas. Oh Yesus, terima kasih. Ralabalabalabalabas. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur untuk nafas yang Tuhan berikan. Dan tangan kami terangkat hanya untuk mengucapkan haleluya, haleluya. Sebab terlalu banyak dan terlalu besar yang Tuhan sudah beri untuk hidup kami. Kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Tuhan yang pimpin pembacaan firman kami supaya setiap kami mendapatkan rema yang daripada Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, supaya Tuhan tuntun kami, supaya Tuhan tuntun langkah kami, supaya kami tidak semakin jauh, tetapi kami semakin dekat dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami dekat dengan Engkau, maka tidak ada satupun yang dapat menjadi lawan kami. Kami mungkin boleh mengalami sakit penyakit, tetapi kami mengalami kemenangan atasnya. Kami boleh mengalami tantangan, tetapi kami mengalami kemenangan atasnya. Kami boleh Tuhan mengalami segala hal yang buruk mungkin terjadi, tetapi Tuhan, kemenanganlah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami hidup semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami membaca firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan buat kehidupan kami, menjadi kekuatan buat tubuh jasmani, dan menjadi kekuatan buat tubuh rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Ya, shalom Ibu Bernika, Pak Ezekia dan Hana. Shalom juga. Shalom. Shalom Saudara Jeffrey, shalom Saudara Hans. Shalom. Shalom. Ya, kita akan baca firman Tuhan hari ini. Kalau saya tidak salah hari ini Yeremia 6 dan 7, betul ya? Yeremia 6 dan Yeremia pasal yang ke-7. Ya, kita akan baca tiga ayat, Yeremia 6 dan 7. Malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda
Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa, dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Adakah putri Sion sama seperti padang yang paling disukai? Saya minta maaf urutannya saya. Lalu saudara Hans, Ibu Bernike, Hana ya, ada di situ ya. Ya, Ibu Bernike, Hana, lalu saudara Jeffrey, ya itu urutannya ya. Dan silakan saudara Hans, ayat yang ketiga. Yang ketiga, sehingga gembala-gembala mendatanginya beserta kawanan ternak mereka. Mereka telah memasang kemah-kemahnya sekelilingnya, masing-masing memakan habis apa yang didapatnya. Bersiapkanlah perang melawan dia. Ayo, marilah kita maju menyerang pada tengah hari. Celakalah kita sebab matahari sudah lingsir, bayang-bayang senja hari sudah memanjang. Ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum, hanya penindasan saja di dalamnya. Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu, supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi, menjadi negeri yang tidak berpenduduk. 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam, petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel, seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti memetik buah anggur dengan tanganmu mencari-cari buah pada ranting-rantingnya. 10. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersunat. Mereka tidak dapat mendengar. Sungguh, firman Tuhan menjadi cemooh bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengancungkan tanganku melawan penduduk negeri ini, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam. Semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian, jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firman-Ku. Perhatikanlah bunyi sangkakala, tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya.
Sebab itu dengarlah, hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah, hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka. 19. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. 20. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dan dari Sheba dan tebu yang terbaik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu, tidak menyenangkan hatiku. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya, semuanya akan binasa. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara, suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak, mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut, mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju. Berterang menyerang engkau, hai Putri Sion. Kami telah mendengar kabarnya, tangan kami sudah menjadi lemah lesu. Disisakan telah menyergap kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Janganlah keluar ke padang dan janganlah berjalan di jalan, sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran datang dari segala jurusan. Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung, dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal, merataplah dengan pahit pedih, sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Yeremia menjadi penguji umat. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya dan harus menguji tingkah langkah mereka. Semua mereka adalah pendurhaka belaka, berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Sekaliannya mereka berlaku busuk. 29. Puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga, dan besi. Sia-sia orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. 30. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Ya, Yeremia pasal yang ke-7. Saya akan baca 3 ayat ya untuk yang pasal yang ke-7. Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarkanlah firman Tuhan, sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya, kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh,
berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Shilo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya, karena kejahatan umatku Israel. 13. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak malu mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu. 14. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Shilo. 15. Aku akan melemparkan kamu daripadaku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Tetapi engkau, janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat panganan persembahan bagi Ratu Sorga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam, melawan ibadah tanpa kesetiaan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedekilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkannya kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. 28. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka.
penyembah berhala dan akibatnya. 29. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah. Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. 30. Sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan, telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan di rumah yang atasnya namaku diserukan, ini untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara, serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. Amin. Amin. Sementara kita baca firman Tuhan tadi, ketika kita baca di satu ayat, Tuhan bicara keras ya di telinga saya. Ayat yang ke-31, ini yang Tuhan mau sampaikan. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan. Perhatikan baik, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Waktu Abraham disuruh Tuhan untuk korbankan Ishak, anak satu-satunya. Abraham, korbankan Ishak untuk aku, sembelih dia. Dan itu artinya engkau sudah menyembah, engkau lebih mencintai Tuhan daripada anakmu. Saya tahu itu Tuhan yang suruh. Tetapi lewat ayat yang ke-31 ini kita tahu bahwa tidak pernah ada di dalam hati Tuhan itu untuk melakukan sesuatu yang jahat di dalam kehidupan kita. Yeremia 29:11 dibilang, aku ini tahu apa rancangan yang dalam hidup dalamku. Adalah rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, kata Tuhan. Jadi pada hari ini kita mengerti dan kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Kalaupun mungkin hari ini seakan-akan Tuhan bilang, ayo lakukan ini, lakukan itu, yang kayaknya merugikan kehidupan kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah punya maksud itu. Sebab apa yang Tuhan mau, itu semuanya untuk kebaikan-kebaikan kita. Kalau hari ini kita harus mengalami lembah kekelaman, kalau hari ini kayaknya ada yang harus dikorbankan dari dalam hidup kita, percayalah Tuhan tidak pernah mau. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak pernah mau untuk membuat kita rugi. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Jadi percayalah, sekali lagi percayalah. Ayat yang 31 dikatakan, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul di dalam hatiku. Tapi Ishak Tuhan suruh untuk Abraham korbankan. Tidak. Allah cuma mau melihat kesetiaan Abraham. Tetapi Allah tidak pernah mau Abraham untuk mengorbankan anaknya. Kenapa? Karena Ishak Allah yang kasih. Jadi kalau hari ini saya mau kasih tahu, Tuhan yang berkati kita, dan Tuhan tidak akan pernah ambil berkat itu dari dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk saudara Hans, hamba-Mu berdoa untuk Ibu Bernike, berdoa untuk Hana, berdoa untuk Bapak Hezekia. Hamba-Mu berdoa untuk saudara Jeffrey. Saat ini Tuhan, kami semua umat-umat-Mu datang menghadap kepada Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur, sebab Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus tetap dan semakin mempercayai-Mu. Ajar kami untuk tidak pernah memikirkan bahwa Engkau merencanakan hal yang buruk dalam hidup kami. Sebab Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang buruk. Hal-hal itu tidak pernah timbul di dalam hati-Mu. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang layak dan pantas kami panggil Bapa, yang tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Apapun yang Tuhan berikan, janjikan dalam hidup kami. Kami terlalu percaya Tuhan, hanya tinggal menunggu kairos Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini seakan-akan tidak ada yang terjadi dalam hidup kami,
Ajar kami untuk mempercayai dan mengerti bahwa Engkau terlalu tahu mana waktu yang baik untuk Tuhan lakukan dalam hidup kami. Oleh karena itu sekali lagi berkati setiap anak-anak-Mu yang hamba-Mu sudah sebutkan. Tuhan Yesus yang jamin kehidupannya sepanjang hari ini. Biar firman Tuhan bertumbuh dan hidup di dalam kehidupan mereka. Lewat firman Tuhan, setiap jemaat-Mu diberkati. Pekerjaan mereka diberkati. Apapun yang dikerjakan dan diusahakan diberkati. Bahkan Tuhan Yesus keluarga diberkati. Kesehatan ada di dalam tangan Tuhan. Dan masa depan ada di dalam mata Tuhan. Tuhan menjauhkan dari kami segala sakit penyakit. Bahkan penyakit sampar tidak akan menyentuh kehidupan kami. Tuhan Yesus juga memberkati kami dengan segala berkat-Mu yang istimewa. Berkat Tuhan yang sempurna lewat kesehatan kami, lewat kekuatan kami. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu, biarlah damai sejahtera ilahi selalu ada dan tumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa tidak ada malapetaka, tidak ada sakit penyakit, tidak ada sumpah dan kutuk yang ada dan hidup di dalam kehidupan kami. Kami tolak katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya ada kami dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu kekasih Tuhan, mari akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, perkenanan, dan perlindungan dari Roh Kudus yang menyertai hidupmu tidak hanya hari ini, tetapi sampai selama-lamanya. Ketika Maranatha datang, Tuhan datang kali kedua. Engkau dan saya, kita semua diangkat di dalam kemuliaannya. Bertahanlah hidup dengan kejujuran, dengan takut akan Tuhan, dan dengan kesetiaan. Sehingga kebenaran menjadi pembelamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan berkati semuanya. Ibu Bernike, Shalom, terima kasih. Mariana, Bapak Hezekia, Tuhan berkati. Ya, Jeffrey, Hans, semuanya Yuk, Tuhan Tuhan berkati. berkati kok. Sampai ketemu, Tuhan berkati semua. Amin.